Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama terima kasih kepada kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam. Di acara yang mulia hari ini saya diberikan kesempatan hadir. Yang kedua, terima kasih kepada kawan-kawan di kepengurusan HMI 2016-2018. Ada Bang Sofa, ada Mijaya, ada kawan-kawan yang lain, ada Ketum Kohati juga, mungkin mantan Ketum Kohati bergabung secara online, Yunda Fariha, terima kasih atas perannya. Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya saya agak berat hadir di Surabaya. Ketika Ketum Fariha memberikan undangan, saya jujur tidak berkenan untuk hadir. Bahkan saya mengatakan berkali-kali, kalau seandainya saya bisa tidak perlu hadir, saya tidak perlu hadir. Karena sejak awal kejadian, kami adalah orang-orang yang paling terpukul dengan kejadian itu. Maka saya sedikit menghindari untuk bertemu dengan kawan-kawan dekat almarhum untuk sedikit melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi karena waktu sudah diluangkan, kemudian jadwal sudah dibuat, maka akhirnya saya berkenan untuk hadir. Saya dan almarhum, kami berdua sudah saya tuliskan juga di buku itu, di sambutan, kami sama-sama kader himpunan. Kami di Himpunan Mahasiswa Islam cabang Sintang, ada dari Sintang juga yang hadir. Beliau ketua umum, kemudian 1 tahun berikutnya saya jadi ketua umum juga. Cuma bedanya beliau melanjutkan sampai di PBHMI, saya memilih untuk berkarir di dunia jurnalistik. Jadi
Abang itu 17 tahun full di himpunan dari tahun 2001 atau 2002 sampai akhir hayatnya 2021 kemarin. Sebagian besar catatan pribadi almarhum ada di buku. Hanya ada beberapa bagian yang tidak saya catatkan. Saya sebenarnya adalah adik kandung dari almarhum. Kami bertiga, ada Bang Budi, sekarang ke Lampung. Sebenarnya yang jadwalnya ke Surabaya kedua orang tua saya dan abang saya, Bang Budi, abang almarhum juga. Tapi karena ada agenda yang tidak bisa kita tinggalkan di Lampung, akhirnya abang ke Lampung, saya ke Surabaya. Kita bagi tenaga. Komunikasi saya, kalau ada yang pernah dekat dengan keluarga kami, mungkin Mas Sofa sudah dapat bagian-bagian ceritanya. Saya dengan almarhum adalah dua orang adik kakak yang dalam 1 tahun mungkin intensitas pembicaraan kami bisa dihitung waktu, paling hanya 5 atau 10 menit yang betul-betul intens. Selebihnya hanya say hello seperti kalau orang Surabaya, halo Cak, misalnya hanya begitu toh. Hanya begitu. Tapi setelah kejadian, pasca kejadian dan sebagainya, akhirnya saya di keluarga menjadi orang yang paling dekat dengan almarhum. Karena 10 hari bertahan di Jakarta, tempo hari difasilitasi oleh kawan-kawan di Camp Matraman. Saya menjadi orang yang paling dekat dengan almarhum karena kemana-mana saya diminta untuk memberi sambutan seperti ini. Sampai hari ini saya tanya dengan Bang Beni, Mas Beni yang dari Malang, terakhir kampanye pemilihan umum legislatif, beliau di Dapil Jawa Timur 1, Kota Sidoarjo, Kota Surabaya, dan satunya apa itu? Dua. Artinya dari hari H kejadian sampai hari ini, saya seperti diminta untuk menelusuri perjalanan sejarah dia sampai hari-hari terakhirnya, termasuk berkenalan dengan Mas Sofa, lebih dekat dengan Ami Jaya, lebih dekat dengan Hari Asa dan sebagainya. Saya diminta untuk terus dekat dan dekat dengan beliau. Ini yang kemudian membuat saya secara pribadi menjadi agak sedikit lebih berat menahan emosional sebagai seorang adik. Jujur saya amat sangat berat. Saya bilang dengan Bapak pun kalau bisa saya tidak perlu pergi, saya memilih untuk tidak pergi. Karena menahan bukan sedih, tapi menahan rasa bahwa saya sedang kehilangan seorang abang, bagi saya memang lumayan lebih berat. Karena yaitu tadi, komunikasi kami dari sejak kecil sampai terakhir almarhum meninggal bisa dibilang hanya hitungan jam yang betul-betul intens. Selebihnya hanya sekedar say hello seperti seorang sahabat, 2 orang sahabat. Di buku ini kawan-kawan kalau baca di pengantar yang saya buat atas permintaan Bang Sofa, itu pun Bang Sofa memintanya berkali-kali karena sama yang dibicarakan Sekjen Ami Jaya. Saya amat sangat berat untuk membuat tulisan itu. Ada saya tuliskan di situ pengalaman almarhum dari masa memang kehidupan kami begitu. Kami dari SMP sampai selesai kuliah di keluarga kita tidak pernah dikasih ruang untuk menyelesaikan S1. Makanya saya bilang di buku ini, ketika abang itu menyelesaikan S2 di universitas yang notabene-nya Banafit, di Universitas Trisakti, saya bilang itu sesuatu yang luar biasa bagi keluarga kami. Karena bapak dan ibu kami sudah berprinsip, ketika kami tamat SMA maka tugas mereka sudah selesai. Untuk S1 atau S2 dan sebagainya sudah dilepaskan, sudah bukan tanggung jawab lagi. Kemudian pertanyaannya yang membesarkan kita siapa? Yang membesarkan kami adalah himpunan. Saya berkali-kali kalau yang dari Sintang
yang dari Kalbar sudah dengar berkali-kali dari saya bahwa kami tidak pernah, kami seperti dilahirkan kembali ketika kami menemukan himpunan. Ketika menemukan himpunan, maka kami tahu arah. Akhirnya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan akhirnya sampailah kepada titik di mana Abang Mulyadi almarhum bisa menjadi ketua umum PBHMI, dan itu bagi keluarga kita sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini, mudah-mudahan menjadi sebuah gagasan, sebuah peninggalan dari almarhum yang positif dan bisa kawan-kawan di himpunan ambil sebagai suri tauladan yang baik. Dan kemudian yang terpenting adalah dengan buku ini mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi almarhum, sehingga bisa menjadi teman dia ketika di alam kubur hingga nanti di hari perhitungan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Bowo, Mas Angga, Mas Rendra, dan Bang Batam ya. Terima kasih Bang sudah menyumbang tulisan di bukunya Bang Mul. Jadi saya ingin ada 2 poin yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan proses penulisan buku ini. Jujur saja, buku ini ditulis di awal pandemi pertama kali. Jadi beliau tiba-tiba telepon saya menjelang maghrib, "Sofa, bantu saya mau buat buku soal dinamika di kepengurusan PBHMI zaman beliau." "Oh siap Bang, kapan bisa ke Jakarta?" Waduh, ini masa pandemi pertama itu kan informasinya begitu menakutkan kan. Saya sudah disenggol sama nyonya kan, "Sudah voice note aja," katanya. Ya udah saya bilang sama Bang, voice note aja Bang kalau begitu. Ya udah kirim rekaman dia. Dia rekam kirim ke saya transkrip, saya edit. Kan saking banyaknya kiriman rekaman yang dikirimkan ke HP saya minta teman-teman mantan pengurus LAPMI di zaman Bang Mul ya, zaman bareng saya di masa Bang Mul untuk membantu mentranskrip. Nah itu terus berjalan proses itu. Jadi setiap selesai transkrip saya kirim ke Bang Mul, setiap selesai transkrip saya kirim ke Bang Mul kirim rekaman lagi. Itu sampai sekarang di laptop saya rekaman itu tidak saya hapus. Suara Bang Mul itu masih ada di laptop saya. Bagi saya ini adalah arsip ya. Saya memang baru-baru ini saja menggeluti dunia arsip, dunia dokumentasi. Maka buat saya suara ini serta dokumen pidato Bang Mul yang dikirimkan ke saya, itu buat saya itu adalah arsip. Dan ini harus dijaga dan dirawat. Menjelang kejadian ya, hari Sabtu, Kamis beliau kontak saya, "Buku gimana? Aman Bang, udah selesai. Tinggal Abang baca ulang kembali mana yang tidak sesuai tempat, nama orang, dan yang lainnya." Itu ada 14 bab Bang. Loh bukannya 12 ya, 14 Bang. Saya kirim lagi outline-nya ke beliau. "Oke, nanti bantu sampai naik cetak ya Pak Dir." Nah itu pesan yang membuat saya kemudian ketika mendengar kejadian ini pesan seperti ini kan, saya memang tidak dekat ya dengan Bang Mul ya, dalam artian dekat secara fisik terus berkumpul. Saya tidak sedekat dengan teman-teman ketua bidang yang ada ya. Tapi dengan menjadi orang yang menerima rekaman-rekaman suara Bang Mul, saya masuk dalam kondisi psikologis dan kebatinan Bang Mul dalam melihat HMI. Jadi itu proses ya, saya ingin menjelaskan proses penulisan buku ini. Yang kedua, di buku ini saya ingin
karena ini adalah suasana di mana HMI sedang menjalani gawi akbar ya, yakni kongres. Ada ide-ide Bang Mul yang ada di dalam buku ini yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman sebagai utusan kongres HMI di Surabaya ini. Terutama yang berbicara soal kualifikasi majelis pengawas konsultasi. Ini jelas sekali Bang Mul berbicara soal ini. Bagaimana kualifikasi MPKPB ya, yang ideal itu seperti apa? Bagaimana mungkin seorang wabendum ya memberikan masukan kepada ketua umum, padahal dia belum pernah merasakan bagaimana dinamika menjadi seorang ketua umum PBHMI yang sangat kencang. Makanya Bang Mul di sana di buku itu ada tiga tahapan, ada tiga ini ya, ada tiga pilihan kualifikasi MPK. Minimal ketum, sekjen, bendum. Kalau enggak bisa itu ketua bidang dan mantan ketua cabang. Atau ada yang ketiga, ada lagi itu. Jadi itu kualifikasi yang menurut saya memandang kondisi MPK ya. Nah ini perlu diketahui oleh teman-teman terkait gagasan yang ingin disampaikan dalam Bang Mul, selain juga masalah perkaderan, terutama di sisi instruktur PBHMI, instruktur yang ada di cabang-cabang ya, di mana mereka orang-orang yang memang tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang instruktur. Ini penting untuk dilakukan proses perbaikan langsung dari jantung HMI, yakni dari perkaderannya. Nah ini yang harus diketahui oleh teman-teman, bahwa saya bersyukur buku ini lahir dan kemudian membuat beban saya dari pesan terakhir Bang Mul itu menjadi sedikit ringan ya. Ketika mendengar kejadian ini, saya bawa naskah ini ke Kahmi Kalbar ya. Gimana ini? Saya bingung juga. Naskahnya sudah ada, sudah ini, kemudian diarahkan, ada komunikasi dengan pihak keluarga dan alhamdulillah ini bisa diselesaikan. Sebenarnya sewaktu Bang Mul masih hidup ya, di bulan Agustus itu, September ya, kalau enggak Agustus September, ketika saya main ke Kem Matraman, beliau berpesan, Pak Dir, ini kongres insya Allah bulan Desember, diupayakan bulan November buku sudah selesai. Oh siap Bang. Belum kongres terlaksana, beliau sudah dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Saya tidak dekat secara fisik dengan beliau, tetapi psikologis dan kebatinan beliau dalam memandang HMI, saya bisa merasakan. Saya bisa merasakan keresahan Bang Mul melihat HMI. Bagi saya, Bang Mul ini salah seorang komunikator handal yang bisa melakukan komunikasi politik ke semua kalangan. Ini yang menurut saya salah satu kelebihan dari Bang Mul. Dia bisa diterima oleh semua kalangan dan semua kelompok. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator ya. Moderator Kak Arif, Mas Ren, sama Bang Sofa dan Mas Bowo sama Bang panelis ya, Mas Erlangga. Teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih untuk seluruh perhatian teman-teman dan dedikasi teman-teman untuk Ketua Umum PBHMI 2016-2018. Tidak banyak yang saya ceritakan atau mau sampaikan pada kesempatan kali ini karena mengenang
Ketumul itu berulang-ulang kali saya diminta untuk punya tulisan di dalam buku ini, tapi saya tidak punya jawaban yang banyak untuk permintaan-permintaan itu gitu, dari Mas Sofa gitu. Tapi karena terus-terusan didesak oleh Mas Sofa untuk juga punya sepatah dua kata dalam buku tersebut, jawaban saya terakhir tetap tidak mau, dengan alasan bahwa mengenang beliau itu cukup saya dengan kenangan itu. Menuliskan semua itu bagi saya bukan cara yang tepat untuk saya mengenang beliau, karena saya dalam proses di PBHMI sejak 2013-2015 di periode Kak Arif dan almarhum sebagai sekretaris jenderal itu, interaksi saya dengan almarhum itu sebatas sebagai sekjen dan saya sebagai pengurus di bidang PAO. Interaksinya tidak cukup dalam, tapi sangat dekat hanya pada persoalan-persoalan yang lebih administratif. Jadi diskusi kami itu ya diskusi-diskusi yang tentang apa-apa saja yang tepat dan perlu diperbaharui dalam konteks administrasi di organisasi ini, dari PB sampai dengan di tingkat komisariat. Di jenjang struktural itu ternyata menurut beliau banyak juga hal-hal yang sifatnya administrasi yang bisa menopang kebaikan organisasi, tapi kemudian tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya ya, sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada, administrasi yang ada. Bahkan tidak cenderung kemudahan banyak orang di luar sana yang ingin organisasi ini tidak lebih kuat, tidak lebih baik, tidak lebih kokoh, itu lewat jalur-jalur administrasi ternyata memulai langkah-langkah pengerusakan itu. Dan itulah diskusi-diskusi kami pada periode 2013-2015 hingga akhirnya masuk ke periode kami di mana saya menjadi sekretaris jenderal untuk periode 2016-2018 dan Mulyadi Petamsir sebagai ketua umumnya. Dalam periodisasi kami itu saya dengan dia bukan orang yang sangat bersahabat, tapi bukan orang yang damai-damai saja dalam persahabatan kami. Berantem, beda pendapat, debat, teriak-teriakan, tunjuk-tunjukkan itu ada. Karena memang sebagai sekretaris jenderal mengenal dia sebagai ketua umum itu orang yang cerewet. Serius, cerewet. Almarhum itu cerewet dan judes. Nanti tanya aja sama Mas Bowo. Salah sedikit udah ngomel-ngomel dia. Benar kan Mas ya? Sebagai sahabat ini. Suka ngomel-ngomel. Dan hampir setiap orang itu susah nahan ngomel-ngomelnya dia. Nggak tahu Mas Rendra bisa nggak hadapin ngomel-ngomelnya Ketumul itu? Saya yakin juga nggak bisa. Begitu. Dan apa ya? Ya betul, yang ngajak makan. Dia punya selera makan dan selera humor yang menurut saya garing sebenarnya. Tapi ya udah kita ikut aja. Dari hal-hal sekecil itu bagi saya akhirnya menjadi pelajaran bahwa sejak awal periodisasi semua orang langsung meniupkan bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal itu adalah dua matahari 11-12 kan itu. Tapi bagi saya akhirnya setelah periodisasi kami berakhir
menjadi matahari untuk apa, dua matahari yang dimaksudkan itu bahwa keliru, tapi lebih tepatnya ketua umum dan sekretaris jenderal itu adalah bulan dan bintang. Bulan nggak ada kalau matahari nggak punya cahaya ke sana. Itu yang lebih tepat. Dan harapannya ke depan PBHMI juga selalu menitik beratkan kepengurusan itu dalam satu nasihat bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal itu adalah bulan dan bintang. Kalau saya memahaminya, bulan dan bintang itu simbol perkaderan. Kalau nggak ada ilmu ya sebagai cahaya nggak ada bulan yang bisa dilihat. Tapi bagi dalam kepengurusan, ketua umum dan sekretaris jenderal itu bulan dan bintang. Ketua umum dan sekretaris umum cabang itu bulan dan bintang. Ketua umum dan sekretaris umum komisariat itu adalah bulan dan bintang. Satu sama lain harus saling menyinari. Hal yang paling membuat saya merasa bahwa kalau bukan dia ketua umum saya pada saat saya menjadi sekretaris jenderal, itu saya tidak akan betul-betul paripurna di organisasi ini. Karena dalam satu kejadian, dalam satu momentum, kami dengan sangat berat hati pada waktu itu harus punya pilihan. Berat hati ya, punya pilihan. Tapi kami tahu bahwa apa yang kami lakukan itu memang tidak berkonsekuensi langsung terhadap pribadi kami, baik ketua umum maupun saya. Gitu. Karena keputusan untuk menjadi bagian dalam gerakan aksi membela Islam itu adalah keputusan kami yang kami tahu bahwa akan berdampak dan berkonsekuensi besar terhadap kami berdua sebagai penanggung jawab umum organisasi. Cemooh dan kritik pun banyak pasti akan kita terima. Tapi 2 malam sebelum agenda itu kami 411 momentum 411 itu terjadi, kami berdua memang duduk untuk betul-betul menguatkan hati bahwa apa yang kita lakukan, langkah yang ada di depan di tanggal 4 November itu adalah untuk membuktikan bahwa HMI masih menjadi bagian daripada umat dan bangsa. Mengukuhkan kembali bahwa HMI telah pernah menyatakan bahwa sebagai kader umat dan kader bangsa. Itu bukan keputusan yang mudah bagi saya, tapi ketua umum meyakinkan kepada saya bahwa bismillah Jen, apapun yang terjadi di depan sana, ini tanggung jawab kita. Saya tidak menyangka bahwa kemudian itu berlangsung masih dijadikan sebagai spirit organisasi, spirit kader sampai dengan 2 kali kongres hari ini. Karena tema kongres pun masih ternyata tidak jauh-jauh beda, tidak jauh-jauh semangatnya dari apa yang pernah kami langkahkan. Oleh karenanya saya harus akui di kali ini bahwa dia memang ketua umum ini lelaki visioner. Bayangkan 2 kali kongres, 4 tahun kurang lebih, 5 tahun. Ternyata itu masih kita gaungkan bahwa HMI itu adalah kader umat, kader bangsa. Dan semangat itu masih kita bawa sampai sekarang. Mudah-mudahan memang semangat ini kita terus simpan untuk generasi-generasi selanjutnya. Yang berikut tak perlu banyak saya menasihati karena tugas menasihati itu memang ketua umum, seperti Kak Arif kan mantan ketua umum, ini memang tugas dia menyara. Kalau kita ini nggak tepat. Tapi bahwa ketika teman-teman membaca, insya Allah bukan saja persahabatan dan perkawanan yang penting dalam menjaga organisasi. Jadi keutuhan periode kami itu, kalau di dalam buku ini kan ada tuh kesan mau jadi dualisme dan segala macam gitu. Tapi akhirnya bertahan itu
karena dimulai dari satu pandangan yang sama bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal itu adalah bulan dan bintang, bukan dua matahari, bukan dua kepemimpinan yang hanya perbedaannya satu digit yaitu 11-12, gak ada bahasa-bahasa itu. Itu yang harus dipegang oleh teman-teman. Di sini rata-rata ketua umum cabang yang hadir ini. Ketua umum cabang kan yang hadir ini? Iya kan? Nah, ketua umum cabang, sekretaris umum cabang. Membaca buku ini akhirnya teman-teman akan tahu bahwa memulai satu priorisasi yang baik itu harus berangkat dari semangat pertemanan, perkawanan, persaudaraan. Perbedaan pendapat tidak selalu harus dicarikan solusinya, tapi harus selalu dicarikan jalan damainya. Mudah-mudahan, dan saya agak sedikit menyadari jangan-jangan beliau juga sudah memilih jalan damainya untuk organisasi ini, untuk himpunan ini, dengan meninggalkan sejumlah gagasan dan salah satunya ya terbukti dari Yayasan Pergadaran itu, bahwa itulah jalan damai organisasi. Mungkin itu kurang lebih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih tadi sudah persilahkan saya untuk bisa hadir di sini di Kongres HMI ini. Jadi gini, kalau misalnya relasi saya dengan Mas Mulyadi ini, mungkin di antara pembicara di sini itu saya yang paling nggak memiliki hubungan dekat. Gitu. Nah, tapi ini uniknya itu dunia itu kecil. Jadi saya tuh cuma sekali ketemu sama beliau waktu itu kontesnya wawancara, tapi setelah hadir di sini semua ternyata beberapa sahabat-sahabat dekat itu, sahabat-sahabat dekatnya Mas Mulyadi itu adalah sahabat dekat saya. Gitu. Ada Adinda Sofa misalnya yang sering diskusi sama saya soal wacana literasi. Ada juga Adinda saya juga yang saya kader dulu waktu di UNER, Mas Rendra. Ini Mas Rendra ini developer sukses. Amin. Jadi pecah telurnya bisnisnya itu waktu itu bisnis sama saya. Jadi saya beli rumahnya beliau. Itu yang pertama. Nah, terus ada Adinda Arif Rosid yang dalam pergerakan. Nah, kalau Adinda Mulyadi ini almarhum ini saya baru ketemu sekali, tapi menarik, saya sangat terkesan dengan pertemuannya beliau ini sekali. Waktu itu ceritanya saya itu baru selesai ambil PhD. Terus kemudian saya ada riset dengan profesor saya dari Australia, Fedi Hadis. Nah, sama Profesor Fedi Hadis itu kami wawancara dengan ketum PBHMI waktu itu. Siapa ini orangnya kan? Oh, namanya Mulyadi. Saya baru ingat pas lagi ada peristiwa tragedi itu. Oh, ini kemarin yang saya wawancara. Mas Mulyadi. Nah, saya diskusi yang menarik itu pertama itu beliau itu orangnya terus terang, jujur. Jadi apa adanya. Kita tanyakan apa problem HMI, apa persoalan kritik tentang HMI, itu dia bicara semua. Nggak ada yang ditutup-tutupi, orangnya fair. Gitu. Nah, salah satunya tadi seperti yang diutarakan oleh Adinda Arif Rosid soal bagaimana problem dependensi, ketergantungan antara senior dengan HMI, dan kemudian bagaimana aktivis kader-kader HMI ini kerap kali itu kurang termotivasi memberikan harapan. Itu problem. Juga kemudian terkait dengan bagaimana membangun kembali wawasan insan cita intelektual. Itu juga diutarakan semua sama dia. Terus juga yang terkesan itu nanti akan saya jelaskan, itu terkait dengan keterlibatan HMI dalam aksi bela Islam dalam 212. Itu dia utarakan semua. Nah, tapi menariknya satu lagi, ini orang Adinda Mulyadi ini orang yang cerdas situasional, dan dia modelnya itu juga berani untuk mengutarakan
merespon hal yang sebaliknya. Setelah saya wawancara, dia nanya sederhana, kalau menurut Anda, Mas Angga ini, bagaimana HMI? Gitu. Kaget saya kan, berani respon, nggak cuma di. Terus saya bilang, loh saya ini HMI juga. Gitu. Oh siap abang. Jadi, habis itu tapi yang menarik itu dari situ saya sangat terkesan dengan almarhum. Dengan bagaimana kemudian dia ini bicara tentang apa adanya dan juga berani untuk melakukan respon dan juga melihat bagaimana orang lain mempersepsikan tentang HMI. Nah di sini saya melihat bahwa terkait, ini saya mulai masuk kepada pembobotan akademik ya. Tadi kan diminta sama Adinda Ketum Atif Rosid ini untuk bicara tentang pembobotan akademik dari buku ini dan bagaimana kita melihat proses pengkaderan ke-HMI-an, bagaimana kita menempatkan posisi HMI sebagai intelektual muslim gitu, dalam konteks kurun sejarah yang panjang di Indonesia ini. Sehingga kalau yang ditulis dalam buku ini bahwa jangan kita kemudian nyari uang di HMI, nyari hidup di HMI gitu kan, atau bergantung pada HMI tapi kita menghidupkan HMI. Mengapa itu penting? Nah, di sini saya akan menempatkan, coba membicarakan secara garis besar, secara umum tentang apa yang selama ini oleh banyak kalangan itu beberapa kalangan intelektual memahaminya secara pendek, secara hanya di permukaan dan kadang-kadang tanpa empati fenomena apa yang menjadi bagian dari perjuangan intelektual kalangan HMI dalam arus besar yang disebut sebagai populisme Islam. Apa itu populisme Islam? Bagaimana perannya dalam posisi-posisi sosial, politik dalam kesejarahan Indonesia, kemerdekaan, keindonesiaan, terus kemudian keislaman sampai saat ini dan bagaimana ke depan. Nah, menghidupkan HMI dan menghidupkan bangsa dan umat dalam konteks besar arus sejarah politik di Indonesia, itu pertama-tama adalah memahami posisi sosial dari umat Islam, politik umat Islam dalam kurun sejarah panjang ketika berhadapan dengan kalangan-kalangan yang lain. Kalau misalnya kita membaca benar-benar, dan ini adalah bagian penting dari tugas keintelektualitasan, keinsancitaan dari kader HMI tentang sejarah keislaman, maka sebetulnya apa yang kemudian disebut pembelaan terhadap keislaman itu memiliki landasan intelektual dan landasan sosialnya yang kuat dalam sejarah. Karena apa? Karena kalau kita lihat, bahkan sejak era kolonial ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok identitas yang lain, pergerakan Islam, komunitas Islam itu berada pada posisi marginal. Berada pada posisi marginal, dimarginalkan, sehingga salah seorang sosiolog namanya Wertheim itu mengutarakan umat Islam dalam proses sejarah yang panjang itu menjadi majority with minority mentality. Jadi majority with minority mentality, mayoritas tapi dalam proses sejarahnya mengalami proses diskriminasi, eksklusi, kemudian bentuk-bentuk lain peminggiran, maka itu kemudian memunculkan posisinya yang berada dalam kondisi yang subaltern, pinggiran. Proses peminggiran itu berlangsung secara sosial ekonomi, secara pendidikan, secara sosial politik. Bagaimana itu bisa kita jelaskan? Secara sosial ekonomi, pada era kolonial, itu kemudian terbangun formasi sosial yang mana kemudian menempatkan sekat-sekat sosial ekonomi yang begitu tegas, dan itu terhubung dengan sistem hukum. Kalangan Eropa itu berada pada posisi yang paling tinggi, kemudian yang keduanya adalah Chinese, dan kalangan-kalangan bumi putra itu berada pada posisi pinggiran. Dan itu terhubung juga dengan posisi sosial ekonomi. Dalam wilayah intermediari ekonomi antara pemerintah kolonial Belanda dan wilayah ekonomi, kalangan bisnis Tionghoa itu menjadi posisi yang paling kuat. Nah, sementara kalangan borjuasi kecil atau saudagar muslim itu berada pada posisi pinggiran. Salah satu yang paling
bisa kelihatan kalau kita membaca misalnya sejarah Surabaya. Nah kemudian kalau bisa lihat bahwa Surabaya itu menjadi bagian penting dari pergerakan Sarekat Islam. Apa itu Sarekat Islam? Kenapa kemudian dinamakan perjuangan kaum tertindas terpinggirkan Bumi Putra itu bernama Sarekat Islam? Karena selain bahwa secara mayoritas yang mampu meninggikan semangat ideologis dan nasionalisme itu adalah identitas keislaman, tapi strata itu kemudian membuat jarak relasi sosial itu semakin berjarak, semakin jauh. Kalangan-kalangan borjuasi Tionghoa pada waktu itu dalam posisinya sebagai pegawai, dalam posisi terhormat sebagai pekerja, mereka tidak mau berhubungan dan bersinggungan dengan kalangan-kalangan saudagar kecil atau kalangan buruh-buruh muslim. Nah karena itulah maka Sarekat Islam yang pada awalnya Sarekat Dagang Islam mulai dari Haji Saman Hudi, Tirto Adi Surya, dan Cokro Aminoto membuat Sarekat Islam untuk memajukan hajat hidupnya kalangan-kalangan muslim yang dalam demikian juga adalah kalangan-kalangan yang paling tertindas dalam sistem strata sosial kolonialisme. Nah itu dalam kondisi subaltern, dalam wilayah-wilayah sosial ekonomi, posisi pinggiran. Ini harus dipahami. Jadi Anda tahu betul mengapa harus menghidupi HMI dan mengapa harus menghidupi Islam. Bukan hanya kata-kata normatif, tapi secara faktual, secara sosial, secara historis kalian paham. Dan bukan hanya dalam posisi sosial ekonomi, kalangan Islam itu terpinggir dan mengalami marginalisasi. Juga dalam wilayah pendidikan. Ini ada hubungannya nanti dengan politik. Dalam wilayah pendidikan, pada waktu itu, ketika terjadi proses transformasi dari era politik kolonialisme liberal menuju politik etis, ada salah seorang intelektual yang menjadi penasehat kolonialisme. Kalian semua tahu namanya Snoek Hurgronya. Nah, Snoek Hurgronya ini sebetulnya yang memberikan solusi atau memberikan nasihat tentang model pendidikan seperti apa yang harus ditanamkan ke kalangan Bumi Putra. Dia bilang rekomendasi pertama adalah setelah dia menyelesaikan penelitian di Mekah dan di Aceh pada waktu itu, Snoek Hurgronya bilang marginalisasi pinggirkan dan bahkan habisi Islam politik. Karena kelompok Islam politik ini dalam jejaring intelektual dan aktivisme mulai dari Mekah sampai Aceh sampai Jawa, itu yang menjadi kekuatan ideologis utama yang paling melawan kolonialisme Belanda. Nah, tapi berikan kemudahan-kemudahan dalam proses-proses peribadahan dan budaya yang tidak berhadapan langsung dan melakukan resistensi terhadap kolonial. Dalam wilayah pendidikan, yang dilakukan adalah bangun relasi pendidikan modern yang sekuler, yang membuat para kalangan-kalangan anak-anak dari kaum-kaum ningrat dan kaum-kaum ulama itu kemudian menjadi tidak begitu kuat ideologi Islamnya. Sehingga kemudian Haji Agus Salim itu ketika dia lulus di HBS, SMA itu HBS, dia pernah bilang I lost my faith. I was lost my faith. Saya kehilangan keyakinan saya. Gitu. Sampai seperti itu dia pernah bilang. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian, di sisi yang lain, masih dalam wilayah pendidikan, yang terjadi adalah misi-misi sending dan misionaris itu mendapatkan fasilitas-fasilitas penting dan kemudian berkembang di Indonesia Timur. Sementara, wilayah pendidikan keislaman waktu itu muncul dalam bentuk misalnya Islam modernis, itu munculkan madrasah dan pesantren. Pesantren di pedesaan sebagai bentuk untuk uzlah lah ya, kira-kira dari proses politik yang sedang berlangsung, sementara madrasah itu suplemen pendidikan modern. Nah, pendidikan modernnya, inisiasinya itu adalah untuk menjadikan para intelijensia Indonesia, Nusantara pada waktu itu sebagai skrup-skrup birokrasi dari kolonial. Gitu. Nah, akhirnya apa kemudian yang menjadikan marginalisasi di wilayah pendidikan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa dalam wilayah-wilayah birokrasi
di era kolonialisme sampai era postkolonialisme, saya pada era Indonesia merdeka, mereka yang berpendidikan sekuler, yang berpendidikan modern sekuler, sesuai dengan nasihat Suno Guru-gurunya, dan mereka yang mendapatkan pendidikan-pendidikan berbasis pada sending dan misionaris di Indonesia Timur, yang mengisi wilayah-wilayah, banyak mengisi wilayah-wilayah birokrasi. Birokrasi pemerintahan diisi oleh wilayah-wilayah edukasi yang sebetulnya relatif netral dari Islam. Dan itu terus juga di wilayah-wilayah yang lain, secara sosial ekonomi mengalami marginalisasi, secara sosial pendidikan, itu wilayah pendidikan Islam tidak mendapatkan posisi yang setara dengan wilayah pendidikan yang lain, dan akibatnya dalam ruang sosial politik, birokrasi-birokrasi pemerintahan kolonial sampai birokrasi pemerintahan Indonesia pasca kolonial itu lebih banyak diisi oleh ruangnya kalangan-kalangan yang relatif sekuler dari perspektif Islam. Ini baru berubah sekitar tahun 80-an setelah era Cak Nur. Nah, dari situ marginalisasi yang dialami oleh kekuatan sosial atau politik identitas Islam ini kemudian terus mengalami proses kontinuasi, dan yang akhirnya kemudian membuat posisi Islam ini yang diutarakan di awal saya tadi, mayoritas tapi dalam posisi-posisi sosialnya mengalami proses marginalisasi. Nah, itulah mengapa kemudian ketika perjuangan politik yang berbasis pada perjuangan berbasis membela Islam atau segala macam, itu bukan sesuatu yang sifatnya itu tanpa landasan. Ada landasan historisnya, ada landasan sosialnya. Nah, upaya-upaya untuk mengangkat derajat posisi sosial, mobilitas sosial dari kekuatan sosial politik Islam, itu sebagian besar, terutama kemudian pada era Orde Lama dan sampai era Orde Baru, sampai sekarang, itu dilakukan oleh inisiatif intelektual dari kalangan HMI. Atau dari mereka yang memiliki simpati kepada HMI, baik dari Masyumi, atau kalau kita ngelihat misalnya, sebutlah misalnya kalangan intelektual muslim semuanya, Nurholis Majid, Muhammad Amin Rais, Kunto Wijoyo, Dawam Raharjo, Fakhri Ali, dari mana itu semua? Dari HMI. Asyumardi Asra, Prof. Edi, Komarudin Hidayat, semuanya dari itu. Mereka semua memiliki orientasi politik, orientasi intelektual yang berusaha menempatkan agar kalangan umat Islam ini, aktivis Islam, dari posisi marginal menjadi warga negara, menjadi benar-benar citizen. Nah, itu sebetulnya yang kalau mau diurai secara intelektual, itu yang ada di dalam isi ini, mengubah dari jantung. Mengubah dari jantung dan kaderisasi, itu artinya maknanya adalah agar kita semua, adik-adik ataupun kita semua yang ada di sini tahu tentang tugas sejarah dari kalangan intelektual Islam di Indonesia untuk mengangkat posisi sosial politik ekonomi dari kalangan umat Islam yang dalam sejarahnya meskipun mayoritas mengalami proses marginalisasi terus-menerus. Nah, dalam konteks perjuangan populisme Islam sekarang, satu hal yang masih belum mengalami proses emansipasi, secara pendidikan kita sudah setara, banyak sarjana muslim yang qualified, yang mempengaruhi proses politik. Di sosial politik itu sudah lumayan gitu kan, sudah oke gitu. Ada Adinda Arif Rosid ini kan yang kita banggakan, pemimpin muda ini, masa depan, amin. Tapi kemudian ada satu persoalan yang kemudian masih menjadi problem yang memunculkan artikulasi politik populisme Islam atau aksi bela Islam itu, yaitu apa? Dalam wilayah ekonomi. Kekuasaan ekonomi politik Indonesia, bicara politik kita nggak bisa lepaskan dari ekonomi. Itu adalah masih dikuasai oleh kalangan borjuasi Tionghoa yang berjarak dari kekuatan ekonomi politik umat Islam. Nah, itu realitas ekonomi politiknya harus disadari. Nah, sementara ini menjadi masalah. Masalah itu bukan karena sentimen, bukan karena rasisme, bukan. Karena apa? Terjadinya ketimpangan ekonomi, kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Bagaimana kesenjangan itu bisa dijelaskan?
1% orang terkaya di Indonesia, kemakmurannya, jadi duit, tabungan, mobil, apa segala macam, villa, pulau kalau bisa, dijadiin 1% itu nilainya sama dengan 50% dari kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 4 orang terkaya di Indonesia itu ekuivalen kemakmurannya dengan 100 juta rakyat Indonesia. Nah, itu yang menjadi tantangan dan problem sosial. Nah, ketika ketimpangan begitu kuat, terjadi krisis ekonomi, itu kemudian memunculkan artikulasi politik populisme, keresahan-keresahan sosial. Yang resah itu bukan hanya orang miskin, tapi kelas menengah prekariat, kelas menengah yang rentan, yang masuk dalam artikulasi perjuangan politik populisme Islam tadi. Kelas menengah rentan itu apa? Kelas menengah rentan itu orang-orang misalnya ya, yang pendidikannya tinggi, sudah S1, S2, gitu, S3, ekspektasi tentang kehidupan yang lebih baik itu semakin kuat, tapi ternyata keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Lulus S1, lulus S2 kerja, tapi ternyata dalam kehidupannya masih banyak tagihan kredit. Gitu. Kredit rumah, kredit mobil, kredit segala macam. Nah, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi demikian, ketika proses politik yang ada itu tidak aspiratif terhadap kondisi-kondisi marginalisasi sosial tadi, maka kemudian memunculkan arus politik. Yang mana kemudian arus politiknya seperti apa yang ditampilkan? Yang diingat dalam memori itu adalah arus politik berbasiskan agama. Ini saya ngelihat misalnya setelah saya ketemu sama Adinda Mulyadi waktu itu setelah wawancara, saya itu sempat jalan-jalan ziarah ke Masjid Luar Batang. Luar Batang yang makam walinya ada di dalam masjid itu. Sepanjang jalan dari jalan utama sampai masuk itu waktu itu saya ngelihat, sebut sajalah Mr. A gitu. Jadi coretannya itu ya macam-macam ya, Mr. A itu kafir, penghina Islam apa segala macam. Tapi yang saya lihat kemudian saya perhatikan kebijakan waktu itu. Benar bahwa pada waktu itu kebijakan pemerintahan DKI itu tidak akan menggusur masjid. Iya betul. Tapi yang digusur itu adalah perumahan dan pemukiman dari warga di sekitar masjid. Padahal ya, dengan adanya Masjid Luar Batang yang sangat sakral itu, yang banyak menjadi tempat ziarah, kehidupan ekonomi tumbuh di situ, ekonomi informal. Jadi saya pas ke masjid itu ada jualan macam-macam, ada di sana segala macam. Lah kalau komunitasnya masyarakatnya dihabisi, terus kemudian hidupnya dari mana? Kalau digusur semua. Nah itu adalah konteks-konteks ekonomi politik, konteks-konteks saintifik yang bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam konteks aksi bela Islam atau populisme Islam itu. Nah, seperti halnya para kakanda-kakanda kita terdahulu, ya, ada Cak Nurholis Majid, ada Pak Amin Rais, ada Kunto Wijoyo, Prof. Dawam Raharjo, Bang Fakhri Ali. Bang Fakhri Ali ini guru kita ya, Mas Rasid, guru kita. Nah, disitulah tugas intelektual HMI, menelusuri apa yang menjadi persoalan HMI dan bagaimana memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sehingga HMI, tidak hanya HMI, tapi umat Islam itu kemudian mengalami kepercayaan diri, tidak lagi menjadi kaum minoritas dengan mentalitas minoritas, tapi menjadi warga negara. Nah itu semua sebetulnya yang menjadi elaborasi dari apa yang dituangkan secara sekilas oleh Adinda Mulyadi Tamsir, dan semoga ini semua bisa menjadi amal jariah bagi beliau di alam sana dengan kedamaian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pematik diskusi tentang bukunya almarhum Kakanda Mulyadi. Ada Tum Arif, ada Mas Erlangga, ada Mas Rendra, ada Mas Sofa, ada adiknya almarhum Mas Bowo. Berbicara
Bang Mul, sebenarnya saya orang yang merasa sangat terpukul ketika mendengar berita Bang Mul itu ada di dalam pesawat Naas Sriwijaya. Waktu itu tepat hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu tanggal 9 Januari waktu itu saya ditelepon ada namanya Mbak Tina, bahwasanya mengabarkan ada daftar nama Mulyadi di pesawat Sriwijaya waktu itu. Dan waktu itu saya sempat posisinya ketika itu saya di rumah kontrakan almarhum di Jalan Matraman sama Sekjen Amijaya ketika itu. Dan itu kejadian itu sangat memukul lah. Sebenarnya saya harusnya bertemu itu hari Jumat, cuman memang nggak bisa bertemu hari Sabtu. Waktu itu dia posisinya ternyata udah berangkat ke Pontianak. Yang ingin diceritakan oleh saya bahwasanya saya sering menyampaikan di materi-materi LK1, LK2 di kawan-kawan, dengan terpilihnya Bang Mul sebagai Ketua Umum PB HMI, ini di HMI tidak ada lagi sekat yang namanya cabang besar atau cabang kecil, atau orang besar yang di kampus besar atau kampus kecil. Ini selalu saya sampaikan. Mas Mul adalah role model bagi adik-adik HMI yang ulet, yang tekun, entah dia dibesarkan di kampus yang memang jauh dari pusat-pusat kota atau di cabang yang jauh dari provinsi. Ini adalah sebuah role model bagi kawan-kawan yang memang tekun dan mau bekerja keras di PBHMI, di HMI. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat ini, karena memang, dan kita juga tahu bahwasanya kita udah memasuki yang era di mana tidak ada lagi sekat untuk terkait informasi, terkait berbagai macam hal lah. Kita kawan-kawan yang di daerah, yang jauh dari sana, itu bisa mengakses informasi sebesar-besarnya. Seharusnya dengan terpilihnya Bang Muli ini motivasi bagi kita semua untuk lebih berkarya lagi di kedepannya. Kalau berbicara secara personal, Bang Mul ini kecil-kecil cabai rawit orangnya. Dia tegas dalam bersikap, berpendapat, dalam menyampaikan pendapatnya runut, dan mungkin ini juga ditempa dari proses dia selama di HMI ya. Meskipun umurnya jauh di atas kita, tapi dia bisa kalau bahasa Sunda itu ngeriung lah, bisa ngeblend sama yang memang jaraknya di bawah sama kita gitu. Jaraknya jauh di bawah Mas Mul. Itu saja sih sebenarnya kalau kenangan terkait beliau, tapi ada satu yang ingin saya sampaikan, yang saya tadi sampaikan bahwasanya dengan terpilihnya Bang Mul, orang yang kalau dari kota Pontianak itu dia selalu cerita tuh, kalau dia rapat Batko itu sehari ya, untuk sampai ke Pontianak naik motor. Dan saya tahu, saya juga kan sering ke Kalimantan Barat. Dulu itu jalan Trans Sintang Pontianak itu luar biasa, itu hancurnya bagaimana, dan itu sempat viral kan di media sosial. Dia itu perjuangannya sangat luar biasa. Dia kalau cerita itu ke saya, dia bilang, aku nih kalau ke Pontianak untuk ikut rapat Batko itu bisa sehari tam katanya. Bayangkan bagaimana dia dengan konsistennya, dengan kemauannya datang.
ke Pontianak untuk mengikuti rapat harian Batko atau rapat yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Batko. Jadi teladan yang memang saya merinding. Ya banyaklah sikap-sikap beliau yang bisa kita pelajari, kita ambil untuk jadi hikmah bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi sebagai person. Memang ya mungkin Bang Mul juga selalu bilang dia bukan orang yang sempurna, tapi proses untuk mencapai kesempurnaan itu kan harus kita jalani terus-menerus dan ikhtiarkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau berbicara kenangan banyaklah saya. Sebenarnya waktu jadi sekjen saya lebih dekat sama Bang Mul. Karena kemana-mana tuh hampir tiap hari sama saya. Itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan panitia kongres yang telah mengundang saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Bowo sebagai saudara kandung dari Mas Mulyadi Petamsir, kemudian ada Bang Ari Bahari atau yang akrab dipanggil Bang Batam. Kebetulan beliau juga adalah MPK-nya Lepami PBHMI saat periode saya. Dan sebelahnya Bang Batam ada Mas Rindra Bagas yang juga salah satu mentor saya. Terima kasih Mas, sudah banyak ilmu yang diberikan kepada saya. Kemudian ada rekan seperjuangan, Direktur Lembaga Dakwah Bakornas LDMI PBHMI, rekan seperjuangan. Jadi mungkin saya masuk aja langsung ya. Banyak cerita dari pengesahan Lepami pertama kali di Kongres Pekanbaru, Kongres HMI ke-29 ya Bang ya. Ke-29 di Pekanbaru. Di sana saya membawa gagasan untuk mengesahkan Lepami sebagai lembaga kekaryaan atau lembaga profesi yang mungkin harus disahkan secara ADRT di Kongres. Saya ingat betul ketika itu Bang Arif yang tadi berbicara dan Mas Mulyadi itu akan demisioner. Mereka sangat mensupport Lepami untuk disahkan di Kongres. Banyak masukan-masukannya terhadap bagaimana cara memberikan gagasan di dalam Kongres, seperti itu. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang ingin mendirikan lembaga segala macam bisa disalurkan juga nanti di Kongres kali ini kayak seperti itu. Kemudian banyak kenangan, sangat banyak kenangan dengan Mas Mulyadi. Mungkin betul kata Mas Sofa, hampir semua direktur Bakornas pada zaman Mas Mulyadi itu tidak dekat secara fisik. Namun pasti ada kalanya kita menamakan diri kita itu forum komunikasi direktur. Ada direktur Topan pada saat itu, ada direktur Holis, dan Mas Sofa juga, Mas Sofa sendiri, itu kita sering kumpul bersama dengan Mas Mulyadi untuk sekedar sharing-sharing atau bercengkrama. Ada beberapa waktu untuk saling bertukar pikiran, update apa yang akan dilakukan Bakornas segala macam. Dan saya paling ingat dengan pesan beliau untuk Lepami, karena Lepami adalah lembaga yang baru dibentuk dalam himpunan. Hal yang utama adalah pengembangan kader. Dan alhamdulillah semenjak ada Bakornas Lepami, dalam periode saya ada 15 cabang Lepami baru yang tumbuh dengan support
moral dan support dukungan dari Mas Mulyadi Petamsir. Seperti itu. Jadi mungkin jasa Mas Mulyadi sangat banyak terhadap berdirinya LEPAMI PBHMI, berdirinya LEPAMI secara kelembagaan secara nasional. Dan kemudian setelah beliau pun demisioner, beliau masih menyempatkan hadir ke diklatsus LEPAMI cabang. Itu yang saya sangat mengapresiasi beliau. Karena beliau selalu bilang seperti ini ke saya dulu ini anak pencinta alam Pak Dir. Jadi kalau ada diklatsus, saya diundang, saya pasti hadir, seperti itu. Jadi beliau pernah cerita di Universitas Kapuas, dia sempat ikut menjadi anggota pecinta alam, kalau nggak salah begitu ya Mas Rendra ya, seperti itu. Makanya dia sangat mensupport kegiatan-kegiatan LEPAMI. Terakhir yang paling saya ingat, beliau mengisi diklatsus LEPAMI di kota Surabaya. Jadi tidak lama beliau mengisi, saya mengisi di sini, seperti itu. Itu yang paling saya ingat, itu kenangan terakhir dalam forum perkaderan LEPAMI saya dengan Mas Mulyadi. Ya mungkin masih banyak cerita. Mungkin teman-teman bisa baca di dalam buku dengan judulnya apa sih? Mengubah dari jantung, seperti itu. Gagasan-gagasan penting untuk masa depan. Ya mungkin teman-teman bisa sedikit banyak melihat tulisan-tulisan teman-teman direktur dan segala macam. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abang, Adinda ingin menyampaikan pandangan-pandangan tentang HMI, terutama khususnya di bidang lembaga dakwah. Terserang waktu tragedi Sriwijaya Air itu, saya cukup shock ketika ada kabar dari Jakarta bahwa ada pesawat Sriwijaya Air jatuh. Saya dikabari teman-teman, terutama istri kan juga mantan ketua umum Kohati cabang Bangkalan. Jadi saya sempat lihat HP itu langsung ngeredek, karena ini apakah hoax? Karena momen-momen kongres itu biasanya ada semacam manuver-manuver. Saya sempat berpikir ke situ. Jadi saya tidak percaya itu, karena sebelumnya saya pernah kontak sama Bang Mul itu ya tidak ada tanda-tanda untuk itu. Nah, baru kemudian saya benar-benar cek di berita dan ada pernyataan dari Pak Waketum Hanura itu waktu itu, Gede Pasek itu, bahwa kadernya ada yang jatuh di pesawat Sriwijaya itu, baru saya, wah ini benar. Memang ada banyak kenangan bersama Mas Mul ketika saya pribadi menjabat sebagai Ketua Umum LDMI, maksud saya Direktur Eksekutif di Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam PBHMI. Mas Mul memang sangat mendukung kegiatan-kegiatan di lembaga LPP, terutama di LDMI juga, karena seperti yang dikatakan Kakanda sebelah saya ini, bahwa Mas Mul memang sangat rajin beribadah. Pernah suatu ketika mau pelantikan Bakornas LDMI, saya ketemu sama Mas Mul. Pak Dir sudah sholat belum? Oh belum, loh gimana? Kok direktur kok malah belum sholat? Diajak berjamaah di situ. Itu kenangan sama Mas Mul itu, beliau memang selalu rajin beribadah ya. Ketika ketemu dengan beberapa pengurus mesti yang ditanyakan sholat, kalau itu sudah waktunya sholat. Nah itu, kemudian itu mengenai pribadinya. Kalau dalam masalah organisasi, Mas Mul sangat mendukung kegiatan-kegiatan di LDMI, terutama di bidang pengkaderan. Kita di pengurusan Mas Mul ketika menjabat Ketua Umum dan saya Direktur Eksekutif LDMI PBHMI, selalu memberikan support berupa material maupun moral. Jadi kawan-kawan itu selalu disupport dalam kegiatan-kegiatan, misalnya pengkaderan lembaga dakwah nasional di GIC,
dengan banyak mendadakan materi-materi misalnya dari Bang Sakib Mahmud, salah satu penulis penyusun ya dari 3 penulis NDP ya. Itu sempat datang dan Mas Mul datang waktu acara LKD itu datang. Beliau hadir di acara LKD dan sangat mensupport. Kemudian ketika Ramadan juga mensupport dengan membuat kegiatan bareng, silaturahmi para pengurus PBHMI dengan stakeholder LPP misalnya. Ketika itu ada Kohati sama Kabit PU, itu menjalin kerjasama dengan LDMI tentang kegiatan Ramadan. Ya macam-macam, ada kegiatan silaturahmi satu periode kepengurusan Bang Mul dengan PBHMI yang lain. Ada juga acara pengajian, acara silaturahmi intinya, menghidupkan suasana LDMI. Ketika lomba memeriahkan Disnatalis misalnya, HMI juga sangat mensupport. Kemudian untuk misalnya kegiatan-kegiatan sifatnya nasional juga sangat mendukung, misalnya ada Munas, itu beliau juga sangat mendukung itu. Waktu saya menjabat sebagai direktur itu sempat audiensi dengan kedutaan besar Republik Saudi Arabia waktu itu. Cuman karena satu dan lain hal akhirnya tidak jadi karena memang itu beriringan dengan kongres. Maunya ada semacam silaturahmi seluruh kader dakwah dengan HMI seluruh Indonesia, maksudnya begitu. Yaitu dari sisi support Bang Mul ya mengenai LPP terutama LDMI. Nah, beliau sangat mengupayakan supaya terbentuk suatu pedoman pengkaderan di LDMI itu. Di LPP itu Mas Mul mendekatkan pengkaderan yang bagus. Maksudnya harus ada pedoman setiap LPP itu, pedoman pengkaderan harus diperbarui karena ternyata masing-masing LPP itu pedomannya ya masih yang lama, belum diperbarui sesuai dengan konteks dan perkembangan yang terbaru. Itu Mas Mul komitmen terhadap pengkaderan cukup bagus. Namun karena saking banyaknya urusan ya akhirnya masing-masing LPP ya mengurus rumah tangganya sendiri tapi tetap disupport sama Mas Mul. Itu mungkin catatan-catatan dari saya sewaktu menjabat sebagai Direktur Eksekutif LDMI PBHMI. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.